Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan mubarakan alaina wa farada alaina siyamahu wa unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda nabiyyina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamina basyiran wa nazira wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa man sara min ummatihi ala nahjihi ila yaum yub'atsun. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudara berada, tak terhingga puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sesaat Ramadan tiba, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggembirakan para sahabatnya. Qad ja'akum syahrun mubarak. Wahai para sahabatku, sungguh telah tiba di tengah-tengah kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah, sebagaimana pintu-pintu neraka juga dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para syaitan dibelenggu. Bahkan di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang dikenal sebagai malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Berbuat kebaikan, beramal soleh di malam ini melebihi keutamaan melakukan kebaikan dan amal soleh selama 1000 bulan. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, orang-orang yang terhalang dari meraih kebaikan di malam ini, sungguh dia sangat merugi dan terhalang dari berbagai macam kebaikan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika membaca bagaimana Rasulullah SAW mentarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan penuh kehangatan dan sukacita, maka beliau berpendapat, sungguh menjadi sunnah di dalam agama kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hati kita lapangkan, pikiran kita bersihkan, fisik dan raga kita pun siap untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Apakah kebaikan itu secara murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara mahdhah kita lakukan dalam bentuk puasa, qiyamul Ramadan, membaca Al-Quran, zikir, taubat, istighfar, dan lain-lain. Termasuk juga kebaikan-kebaikan yang berdimensi sosial kemasyarakatan dengan memperbanyak ibadah-ibadah sosial kita, sebagaimana Rasulullah SAW juga dinyatakan sebagai orang yang begitu dermawan di bulan Ramadan. Bahkan beliau menebarkan kebaikan dan kedermawanan di bulan Ramadan melebihi dari hembusan angin yang sepoi basah, angin yang berhembus dan menyegarkan orang-orang yang tinggal di Jazirah Arabia waktu itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita sebagai manusia pada dasarnya adalah makhluk spiritual. Kita adalah makhluk yang memiliki habitat rohani, yang kemudian di dalam perjalanan kita terjerat dengan berbagai macam ketimpangan yang bersifat materialistik. Bahkan Allah mengkritik kita, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia
hanya menangkap hal-hal yang bersifat zahir dari kehidupan ini. Mereka hanya memahami hal-hal yang bersifat tampak, artifisial. Dan kebanyakan mereka manusia, kata Allah, melalaikan tentang kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu adalah yang paling hakiki. Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, tidaklah tercela bagi orang yang beriman untuk meraih berbagai macam capaian-capaian materi di dalam hidupnya. Tetapi ia tidak boleh lalai dan melupakan tentang suatu kehidupan yang paling hakiki, yaitu kehidupan masa depan kita di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika Allah menghadirkan Ramadan di tengah-tengah kita dengan mewajibkan ibadah siam kepada kita semuanya orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa menjadi mekanisme ilahiyah agar kita sebagai manusia yang terlalu larut dan terjerat dengan persoalan-persoalan materialistik di dalam kehidupan kita, agar kita segera menemukan kembali fitrah kesucian kita, menemukan kembali habitat rohaniah kita. Hari ini kita hidup di era disrupsi, era yang penuh dengan keterjungkir balikan, masa di mana kita sulit membedakan mana sesuatu peristiwa yang benar-benar sebagai peristiwa yang terjadi di hadapan kita dan mana peristiwa-peristiwa buatan yang direkayasa sedemikian rupa. Dan kemudian manusia di era ini sulit untuk memisahkan mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. Kita terjebak di dalam suatu budaya yang dikenal dengan budaya yang sensasional, budaya sensasi yang berlebihan ketika kita mengeksploitasi hal-hal yang bersifat materi dalam kehidupan kita. Kita kehilangan pemahaman mengapa kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bahkan kita kehilangan rasa empati kepada siapapun orang-orang di sekitar kita. Kita tidak peduli lagi dengan penderitaan orang lain. Kita tidak lagi peduli dengan bagaimana sulitnya masyarakat dan umat kita menghadapi kehidupannya. Dan pada akhirnya kita kehilangan pondasi-pondasi spiritualitas. Maka Syiamu Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita agar kita tidak terlalu terjebak dan larut di dalam dunia yang serba maya, dunia yang serba materi. Saatnya kita diminta oleh Allah untuk meninggalkan rutinitas kehidupan materi kita. Bahkan makan, minum yang menjadi sifat dasar manusiawi kita, itu pun di bulan Ramadan harus kita tinggalkan. Mengapa demikian, saudara sekalian? Allah ingin mengingatkan kita, wahai hamba-hambaku, kalian tidak semata-mata makhluk yang bersifat materi. Ada saatnya kita menirukan perilaku dan karakter malaikat, di mana mereka juga tidak makan dan tidak minum. Kata para ulama, ketika kita meninggalkan kebiasaan kita untuk cinta berlebihan kepada materi, kita kemudian mengalami ta'ali, kita mengalami kenaikan martabat spiritual. Itu yang disebut dengan ta'ali. Tapi juga saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam satu hadis qudsi yang sahih, Allah menyatakan, wahai hamba-hambaku, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Lalu kita akan berkata kepada Allah, ya Tuhan,
bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan pencipta alam. Lalu Allah menyatakan, tidakkah engkau lihat bahwa ada seorang hambaku yang sedang menderita sakit dan engkau tidak menjenguknya? Kalau engkau menjenguknya, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Kemudian Allah melanjutkan, aku haus, aku lapar, aku tidak berbusana, aku minta minum, aku minta makan, aku minta busana kepada kalian, dan kalian tidak memberikanku. Dan selalu kita jawab, ya Tuhan, bagaimana aku memberikanmu makan, memberikanmu minum, memberikanmu pakaian, sementara engkau Rabbul Alamin, pencipta semesta. Dan Allah jelaskan, tidaklah kau lihat ada seorang hambaku yang lapar, ada seorang hambaku yang tidak berbusana, semuanya minta kepada kalian. Kalau kalian lakukan itu, kalian dapatkan aku di sisinya. Apa maknanya, saudara sekalian? Allah begitu rindu dengan kita, Allah begitu cinta dengan kita. Maka Allah di dalam hadis itu melekatkan dirinya dengan sifat-sifat yang sesungguhnya mustahil bagi Allah. Sakit, haus, dahaga, lapar, tidak berbusana. Itu adalah sifat-sifat yang mustahil terjadi bagi Allah. Tapi Allah ingin mengekspresikan betapa rindu dan betapa cintanya Allah kepada kita. Allah kemudian merapat kepada kita, mendekat kepada kita, agar kita masuk di dalam dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sangat dekat dengan Allah, melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban di dalam agama, termasuk siam Ramadan, maka Allah menyatakan, ya, kalau seorang hambaku datang kepadaku dengan berlari-lari kecil, berjalan lambat, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Jika dia datang sejengkal, aku akan datang lebih daripada itu. Sampai kemudian, saudara sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba begitu dekat dan cinta dengan Allah, Allah pun cinta dengan kita. Aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, aku menjadi mata yang dengannya dia melihat, aku menjadi tangan yang dengannya dia menyentuh, dan aku menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Artinya apa, saudara sekalian? Kedekatan kita kepada Allah, ketika kita menemukan kembali habitat spiritual kita, maka kita telah menjadikan Allah sebagai paradigma kehidupan kita. Syariat dan ajaran Islam kita jadikan sebagai the way of life kita, bukan semata-mata sebagai perhiasan dan aksesori di dalam kehidupan ini. Karenanya, saudara sekalian yang saya muliakan, ketika capaian-capaian rohani dan spiritual ini telah kita raih, seharusnya kita wujudkan dalam bentuk kebaikan-kebaikan kita kepada para hamba-hamba Allah, sesama makhluk Allah. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah. Beliau menyatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan kebaikan akhlak. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, ketika seseorang itu menata ketakwaan di dalam dirinya, maka sesungguhnya dia sedang menata hubungan dan relasinya antara dirinya dengan Allah secara vertikal. Tetapi ketika seseorang itu memperbaiki budi, memperindah akhlak, maka pada saat itu dia sedang menata dan memperbaiki hubungannya dengan sesama hamba Allah. Jadi antara kata takwa dan husnul khuluq
yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dua amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, sesungguhnya itu adalah inti daripada kemanusiaan kita. Itulah inti daripada kita sebagai makhluk spiritual. Terakhir, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita hidup di era digital yang sedemikian rupa. Hidup dalam suasana yang luas, tak bertepi, bahkan tanpa batas. Ada di antara para ulama mengingatkan kita tentang 4 pondasi akhlak sebagai manifestasi dari ketakwaan kita. Pertama, saudara sekalian, kita harus memiliki komitmen untuk siyanatul lisan, menjaga lisan. Hari ini begitu mudah orang terjerumus untuk mengatakan atau menulis sesuatu yang belum tentu melahirkan kebaikan dan maslahatan bagi orang lain, termasuk juga dirinya. Maka pondasi yang pertama ini kita pegang dengan baik, siyanatul lisan, menjaga lisan kita, apakah dalam bentuk ucapan-ucapan verbal atau dalam bentuk narasi-narasi tertulis di dalam akun sosial media kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, katakan yang baik, tulis yang baik, atau kalau tidak sanggup, diam saja. Yang kedua, saudara sekalian, kita hidup di dalam suasana yang hampir privasi kita masing-masing begitu tipis tabirnya. Kita begitu mudah mengintervensi urusan orang lain. Ketika mudah kita sibuk dengan urusan-urusan yang sesungguhnya tidak ada urusannya dengan kemaslahatan kita. Maka hadis Rasulullah yang kedua ini penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia sanggup meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermakna bagi dia. Saudara sekalian, kita seringkali larut di dalam dunia sosial media kita pada hal-hal yang sebetulnya belum tentu bermakna bagi kita, kehidupan pribadi kita, keluarga, apakah lagi orang lain. Yang ketiga, saudara sekalian, kita hidup di era digital yang seringkali memporak-porandakan sistem pertahanan mental kita, psikologis kita. Maka pesan Nabi, la taghlab walakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Mari kita kelola emosi ini agar kita tidak mudah marah, kita tidak mudah menghardik, kita tidak mudah melaknat orang lain. Dan yang keempat, saudara sekalian, sebagai pilar daripada manifestasi ketakwaan kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkan kasih kepada siapa saja di muka bumi ini. Empati, peduli, sayangi mereka yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Ya. Sayangi mereka semuanya. Maka semua orang yang di langit, para malaikat menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak sanggup mengasihi tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu seseorang selama dia peduli, empati dan membantu saudaranya. Jadi saudara sekalian, sikap rahmat, menyayangi semua juga bagian daripada identitas keimanan kita, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian tausiah, ya, pengantar berbuka puasa kita pada hari ini. Dan tentu kami tidak lupa atas nama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat berbahagia kaum muslimin dan muslimat
dengan kehadiran Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk menunaikan semua amaliyah Ramadan kita, menghidupkan Ramadan kita, ya, mentadaburi Al-Quran kita, sehingga hubungan-hubungan vertikal kita kepada Allah terjalin sedemikian mesra, tapi juga kita menebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama hamba Allah di muka bumi ini dalam bentuk takwa dan kebaikan akhlak. Marhaban ya Ramadan, semoga Allah menerima semua amal saleh kita di bulan Ramadan ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.